اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين يا رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafal laili wan nahar liayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن in kuntum iyyahu ta'budun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Setiap orang di antara kita, terutama yang hadir dalam majlis salat gerhana bulan ini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Alam semesta beserta segenap isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam struktur makrokosmos yang berwujud seperti galaksi, gugusan bintang gemintang, hingga sistem keplanetan atau tata surya, maupun dalam struktur mikrokosmos yang melingkupi molekul hingga atom beserta partikel-partikel yang sangat kecil. Semuanya yang ada di alam semesta raya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tak satu pun yang lepas daripada sunnatullah. Inilah makna sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan, Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu adalah tak lain sebagai ayat atau tanda akan kebesarannya. Telah lazim kita dengar istilah ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dan ada di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat kauniyah yaitu mengacu pada ayat berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala secara umum mencakup alam semesta segenap isinya, termasuk diri manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Yang artinya kami, Allah menciptakan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Surat Al-Fussilat ayat 53. Peristiwa gerhana bulan yang sedang terjadi dan disaksikan pada saat ini sesungguhnya juga tak lebih sebagai tanda atau ayat.
kita patut bersyukur mendapat kesempatan melewati momen-momen indah tersebut. Dan kita juga bersyukur pada saat ini memiliki pengetahuan ilmu falak yang lebih dalam, yang lebih baik tentang gerhana bulan. Ilmu falak menunjukkan gerhana bulan terjadi akibat kesejajaran matahari, bulan dan bumi dari perspektif 3 dimensi, dengan bumi berada di tengah-tengah keduanya. Kesejajaran tersebut merupakan implikasi dari pergerakan bulan mengelilingi bumi. Lalu baik bumi dan bulan secara bersama-sama bergerak mengelilingi matahari, dan matahari beserta segenap bagian tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti yang mengagumkan. Matahari dan segenap tata surya membutuhkan waktu 220 sampai 225 juta tahun guna menyelesaikan sekali putaran mengelilingi pusat Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti kita adalah salah satu galaksi terbesar dalam semesta raya, berisikan tak kurang dari 400 miliar bintang. Segenap bintang tersebut berputar mengelilingi pusat galaksi yang berisikan benda langit sangat besar dengan bobot 4 juta kali lipat matahari kita. Baik bulan, bumi, matahari, dan bintang-bintang dalam galaksi Bima Sakti semuanya bergerak secara teratur mengikuti sunnatullah. Hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah, salat gerhana bulan merupakan salat sunnah yang sangat dianjurkan dan disyariatkan pertama kali di bulan Jumadil Akhir pada tahun 5 Hijrah menurut pendapat yang kuat. Pada saat itu terjadi peristiwa gerhana bulan, sebagian pada bulan 15 pada hari Sabtu tanggal 15 Jumadil Akhir tahun ke-5 Hijrah yang bertepatan dengan 17 Mei tahun 626 Masehi. Gerhana bulan tersebut bisa disaksikan dari kota Madinah pada dini hari, meski hanya dalam sebagian fase saja. Data falakiyah menunjukkan gerhana mungkin dapat teramati secara maksimum kurang lebih sekitar 123 menit, dimulai dari awal fase gerhana sebagian pukul 3.31 hingga terbitnya matahari pukul 5.34. Diperhitungkan pula bahwa 23 menit sebelum bulan terbenam atau matahari terbit, gerhana bulan mencapai pertengahannya dengan 95% permukaan cakram bulan tak tampak, tertutup oleh umbra bumi, sehingga menampakkan bentuk sabit yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, selain menjadi dasar bagi disyariatkannya salat gerhana bulan, peristiwa gerhana bulan 15 Jumadil Akhir tahun 5 Hijrah tersebut juga memiliki nilai ilmiah. Di antaranya memungkinkan cendekiawan muslim masa kini guna merekonstruksi sistem penanggalan hijriah di masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa di mana kalender hijrah masih menerapkan sistem interkalasi sebagai kompromi atas sistem penanggalan yang mengacu dan perubahan wajah fase bulan dari hari ke hari, dan kebutuhan menjadikan bulan hijrah sebagai tetap berketetapan dan saat-saat berlimpahnya air dan sumber daya lainnya yang dipengaruhi oleh kedudukan matahari. Kini sistem interkalasi seperti itu tidak lagi digunakan setelah turunnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sistem penanggalan hijrah pada tanggal 10 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang haram. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, jika kita sering mendengar
anjuran mengucapkan tasbih subhanallah, maha suci Allah, ketika kita berdecak kagum, maka sesungguhnya itu adalah manifestasi bahwa segala sesuatu yang menakjubkan harus dikembalikan pada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan seketika mengingat Allah dan menyucikannya dari godaan keindahan lain selainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengungkapkan bahwa tiap sesuatu di langit dan di bumi telah bertasbih tanpa henti sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yang artinya semua yang berada di langit dan yang berada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura, yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya Dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa konsekuensinya saat kita mengimani, menyucikan dan menggagungkan Allah? Tidak lain adalah berintrospeksi betapa lemah dan rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meningkatnya pengagungan kepada Allah harus berbanding lurus dengan menurunnya sikap takabur, angkuh atas kelebihan-kelebihan dari aspek apapun. Maka seyogianya kita mengagungkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam ayat-ayat kauniyahnya, seharusnya mengarahkan kita pada ketakberdayaan diri, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah dan bergairah memperbanyak istighfar. Dalam peristiwa gerhana bulan ini kita dianjurkan untuk mewujudkan seluruh kebanggaan dan keagungan di luar Allah, sebab pada hakikatnya semua hanyalah tanda. Momen gerhana bulan juga menjadi wahana guna memperbanyak permohonan ampun, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muasal dan muara segala keberadaan. Semoga fenomena gerhana bulan ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu
anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatal muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدة وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته